Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini kami dari kelompok 2 materi PAI SMA SMK ingin membacakan materi kami yang berjudul Hikmah Rukun Islam dengan beranggotakan Abdul Rashid, Hambali, Muhammad Nur Ridwan, dan saya sendiri Muzna. Langsung saja, materi pertama, pengertian rukun Islam. Rukun Islam merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus mengamalkan pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Pokok-pokok ajaran Islam tersebut ialah mengucapkan syahadat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kelima pokok ajaran Islam tersebut tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan sebaliknya, jika rukun Islam tersebut kita kerjakan dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dengan kelimpahan bagi orang Islam tersebut. Pertama, rukun Islam yang pertama dari 5 hal yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah 2 kalimat yang tentunya wajib kita ketahui dan kita harus bisa membacanya. Karena kalimat inilah kalimat pertama yang menjadi bentuk persaksian bahwa seseorang telah menyatakan mantap untuk menjadi seorang muslim ataupun masuk ke dalam Islam. Yang kedua, setelah mengucapkan kalimat 2 syahadat, yaitu mendirikan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia. Sholat merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan rangkaian gerakan dan doa. Terdapat 5 sholat yang wajib harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Yang pertama ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dengan berbagai ketentuan waktu yang telah ada dalam sholat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Nur Ridwan ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Musna, yaitu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah kegiatan menahan nafsu, terutama menahan nafsu makan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selama berpuasa, maka akan ada kegiatan rutin yang dilakukan seperti makan sahur dan kegiatan berbuka puasa. Puasa wajib bagi seorang muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan, di mana Anda akan diwajibkan untuk menahan haus dan lapar serta hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Kemudian rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta kita. Bila Anda telah mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi mempercayakan harta lain kepada kita. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu naik haji apabila mampu. Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dengan mengunjungi dan melakukan beberapa kegiatan di sekitaran Ka'bah di kota Mekah dan Madinah. Kegiatan ini berupa lempar jumroh, tawaf, berjalan dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulun Abdul Rashid. Di sini ulun akan membacakan bagian C dan D. Langsung saja,
untuk mempersingkat waktu. Yang C, makna dua kalimat syahadat. Syahadat adalah pondasi utama, di atasnya dibangun akidah Islam yang sahih, akhlak yang mulia, dan ibadah yang benar. Perpaduan tersebut selanjutnya akan mewarnai seluruh aspek kehidupan umat muslim. Syahadatain akan membangun semangat kerja dan pola hidup yang dinamis. Syahadat mengandung dua makna, yaitu yang pertama, syahadat tauhid, ialah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadat risalah, ialah persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lanjut yang ke D, lafal syahadat yang benar. Berikut ini adalah lafal syahadat yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ada dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid lafalnya ialah asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hambali ingin menjelaskan tentang poin X, upaya keseharian kita untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan iman. Jadi profil orang yang beriman itu bisa kita nilai, bisa kita cek gitu. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bertambahnya iman. Jadi profil orang yang bertambahnya iman itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah menggambarkan bahwa hati orang-orang yang beriman itu merasa takut dan bergetar ketika disebut nama Allah. Takut di sini berarti perasaan yang cemas terhadap siksaan Allah. Hal itu dikarenakan kuatnya iman yang berada dalam hati mereka dan besarnya perhatian mereka terhadap Tuhan, sehingga mereka seakan-akan berada di hadapannya. Jadi profil orang yang bertambah imannya itu adalah, yang pertama adalah takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah. Jadi apabila orang ini disebutkan nama Allah, disebutkan azab Allah, mereka takut. Takut kenapa? Takut untuk melanggar, karena mereka tahu bahwa itu adalah hal yang paling penting. Yang kedua adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menurunnya iman. Jadi ada hal yang bisa menaikkan iman, ada hal yang bisa menurunkan iman. Apa saja hal yang menurunkan iman? Iman orang mukmin dapat bertambah namun juga dapat berkurang, itu pasti kan, karena iman itu bisa naik bisa turun. Hal-hal yang dapat mengurangi iman tentunya merupakan hal yang buruk yang sering dilakukan oleh orang-orang yang buruk perangainya, seperti melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Jadi profil orang yang turun imannya itu adalah sering melakukan kemaksiatan. Dari profil orang yang naik imannya dan turun imannya, tentu kita sebagai umat manusia harus menjaga kesehatan iman. Apa saja cara-caranya? Yang pertama adalah mentadabburi Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama yang harus kita patuhi di dalam Islam. Yang kedua adalah mengenal hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengenal Al-Quran,
Hukum kedua yang harus kita patuhi setelah Al-Quran adalah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengenal hadis Nabi Muhammad SAW dan yang bukan hadis Nabi. Jadi kita harus membedakan antara hadis dan qaul saja gitu. Yang ketiga adalah mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi pribadi Nabi Muhammad SAW itu ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi di setiap rangkaian sifat-sifat Nabi itu harus kita pahami dan kita aplikasikan ke dalam keseharian kita. Dengan kata lain, itu adalah mencontoh pribadi Nabi supaya mendekatkan kita kepada bertambahnya iman. Yang keempat adalah tafakkur. Yang kelima adalah perbanyak berzikir. Perbanyak berzikir adalah hal yang sangat penting juga dalam untuk menambah iman kita. Karena obatnya ketenangan dalam hidup adalah perbanyak berzikir. Yang keenam adalah dekat dengan ulama dan orang soleh, manusia, dan sifat yang ada padanya. Semua itu adalah pendorong yang kuat bagi iman. Jadi kita harus mendekat bukan arti dekat dengan orang beriman atau ulama. Jadi kita harus dekat itu supaya bisa interaksi dengan ulama dan mencontoh pribadi-pribadi ulama itu seperti apa. Yang ketujuh adalah menjaga hati. Setelah kita mencontoh ulama, selanjutnya adalah menjaga hati. Hati ini adalah hal yang paling sensitif bagi umat manusia, mudah iri, mudah dengki, dan sebagainya. Jadi dalam hati itu seringkali bisa iri, seringkali bisa ikhlas gitu. Jadi gampang naik, gampang turun, gampang berubah. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga hati, jangan sampai iri, jangan sampai dengki, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.